Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Putri Ramadhani dengan nomor absen 11 kelas 3B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang laris elektronik, yaitu kertas kerja pada mata kuliah auditing, PKA auditing yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang menu yang terdapat pada kertas kerja Excel berikut ini. Yang pertama ada daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas, jurnal bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial, buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, buku piutang, dan buku hutang. Setelah saya revisi, ada beberapa temuan kesalahan pencatatan oleh klien yang saya temukan. Kurang lebih itu ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh klien dan telah saya lakukan pemeriksaan ulang. Yang pertama itu ada pada temuan pemeriksaan pada kas sebelum direvisi. Bisa dilihat ada berikut ini, telah saya rangkum pekerjaan lebih untuk memudahkan saya dalam mereview temuan pemeriksaan yang saya lakukan. Pada kas yang sebelum direvisi itu terdapat kesalahan pada BKM 003, BKM 027, dan BKM 035. Yang pertama itu ada penjualan tunai, yang kedua ada PPN keluaran. Sebelum direvisi, nilai yang tercatat atau nilai yang dicatat pada penjualan tunai itu ada pada angka 3.585.000 dan nilai yang seharusnya itu ada yaitu 5.725.000 dan terdapat selisih 2.140.000. Nilai tercatat ini saya dapatkan angkanya dari kas sebelum direvisi pada G13. Berikut adalah angka dari penjualan tunai 3.585.000. Saya berikan tanda merah supaya tidak membingungkan saya pada mereview kesalahan pencatatan tersebut. Selanjutnya itu ada PPN keluarannya 358.500 dan sudah saya perbaiki dan saya letakkan pada kolom kas setelah direvisi, yaitu ada angka 5.725.000. Saya dapat dari penjualan bulan Januari di kolom H16. H16 saya dapatkan dari sini dengan cara mensum semua total yang saya dapatkan dari harga dikali unit. Dan setelah itu saya zoom, saya totalkan dengan menggunakan rumus sum dan mendapatkan nominal 5.725.000. Dan setelah itu saya pindahkan pada kas setelah direvisi. Selanjutnya itu ada BKM 035, BKM 027. Sebelum direvisi BKM 027 itu terdapat angka sebelum direvisi terdapat angka 12.470.000 di penjualan tunai dan PPN keluarannya itu ada 1.247.000. Saya dapatkan angka revisiannya untuk penjualan tunai ternyata 13.920.000, sedangkan PPN keluarannya ada 1.392.000. Sebelumnya saya lakukan hal yang sama dengan BKM 003 tadi, yaitu dengan saya sum semuanya. Sebelum disum tuh ditotal dulu harga dikali unit. Setelah itu saya totalkan dengan menggunakan rumus sum. Dan untuk PPN keluaran itu ada rumusnya itu dengan cara mengkali 5.725.000 ini dengan 10%. Kenapa 10%? Karena itu adalah besaran PPN pada laris elektronik. Dan yang terakhir itu ada BKM 035. Sebelum direvisi BKM 035 itu terdapat angka 5.775.000
5.770.000 dan PPN-nya itu ada 577.000. Dan setelah saya revisi ternyata BKM 035 itu mendapati angka 6.870.000 dan PPN-nya 687.000. Cara di BKM 035 ini sama dengan BKM 027 dan BKM 003. Dan keterangan dari 3 BKM itu yang terdapat pada kas sebelum direvisi yaitu salah catat. Selanjutnya pada buku besar, di sini kurang lebih ada 6 akun atau 6 kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh klien. Bisa kita lihat kepada buku besar sebelum direvisi. Yang pertama itu ada buku besar kas. Sebelum direvisi nominal saldo akhirnya itu ada pada angka 15.979.800 dan setelah direvisi angka tersebut menjadi 21.138.800. Angka tersebut didapat dari debit itu ada rumusnya kas setelah direvisi. Saya ambil pada sum if kas setelah direvisi saya ambil dari kolom E. Kolom E itu ada nomor perkiraan di kolom E. Kita sum dari E9 sampai kita scroll ke bawah sampai dengan E161 dan didapatkan nominal. Habis setelah itu ditambahkan dengan kas sebelum direvisi G itu ada pada kolom, ada pada debit. Kita sum lagi dari G9 sampai G661 sampai bawah 161. Dan untuk kredit kita lakukan hal yang sama, berikut ada pada rumus. Dan selanjutnya ini dapat dari neraca awal, saldo awalnya, dan debitnya itu kita sum dari atas seperti ini sampai ke bawah. Kreditnya juga begitu, dan pada saldo akhir saya menggunakan rumus if sama if buka kurung D8 sama dengan kutip debit kutip penutup koma D16 ditambah E16 dikurang F16 koma if buka kurung D8 sama dengan kurung pembuka kutip pembuka kredit kutip penutup koma D16 dikurang E16 ditambah F16 di koma 0 kurung penutup 2 buah dan mendapatkan nilai akhir saldo akhirnya itu 15.979.800. Selanjutnya temuan yang kedua itu ada pada piutang dagang. Dan sebelum saya masuk ke piutang dagang itu kita review akun kas, nilai yang tercatat yaitu nilai yang dicatat yaitu nilai kas buku besar. Pada buku besar sebelum direvisi itu ada 15.979.800 dan setelah saya revisi mendapatkan nilai yang seharusnya itu ada 21.138.800 dan dengan selisihnya 5.159.000 dan keterangannya itu dicatat terlalu kecil. Kita masuk ke akun kedua yaitu piutang dagang. Kita lihat pada buku besar sebelum direvisi. Piutang dagang pada sebelum direvisi itu terdapat nominalnya Rp119.496.850 dan setelah saya revisi piutang itu terletak ada pada angka Rp119.397.850. Kesalahannya itu ada pada JPN jurnal. Habis itu dengan menggunakan rumus pada kolom debitnya sama dengan sum if kurung pembuka JPN E9 kita scroll sampai E30 koma kurung kutip BB setelah direvisi D30 koma JPN
G9 kita skor sampai G30 dan mendapatkan nominal Rp201.556.850. Pada saldo awal piutang dagang didapatkan dari neraca awal dan kolom debitnya itu dengan cara mensum dari E34 dari sini sampai ke E39. Untuk bagian kredit kita lakukan hal yang sama dengan bagian debit, dan untuk saldo akhir itu didapatkan dengan rumus sama dengan if kurung pembuka D32 sama dengan kutip pembuka debit kutip penutup, D40 ditambah E40 dikurang F40, if kurung pembuka D32 sama dengan kutip pembuka kredit kutip penutup, D40 dikurang E40 ditambah F40, 0 kurung penutup 2 kali, dan mendapatkan nilai 119.397.850. Dan untuk mempermudah saya menemukan angkanya tadi, kita pindahkan pada kolom sheet temuan pemeriksaan pada buku besar dengan nilai yang dicatat yaitu 201.655.850 sebelum direvisi, dan setelah direvisi 201.556.850, dan dengan selisihnya itu ada 99.000, dan dengan keterangan dicatat terlalu kecil. Yang ketiga yaitu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang sebelum direvisi mendapati angka Rp800.285.200. Dan setelah direvisi itu dia dapat dari dengan rumus sama dengan sum if kurung pembuka JM G9 di scroll sampai ke bawah sampai G25, kutip pembuka BB setelah direvisi kutip penutup tanda seru dari D42, D42 itu diambil dari nomor perkiraan, JM dibagi JM tanda seru H9 dibagi H25 tutup kurung, dan mendapatkan nominal yaitu 820.085.200 rupiah. Itu dipindahkan pada kolom temuan pemeriksaan dengan nilai yang dicatat itu ada 800.285.200, dan aturan nilai seharusnya itu 820.085.200 dengan selisih 19.800.000, dan dengan keterangan dicatat terlalu kecil. Selanjutnya ada hutang dagang. Akun hutang dagang ini sama dilakukan seperti akun persediaan barang dagang, piutang dagang, dan kas tadi, dan ada akun penjualan dan juga pembelian. Dan yang terakhir itu ada pada neraca lajur pada akun penjualan dan pembelian. Neraca lajur sebelum direvisi itu nilai tercatatnya 520.317.500 rupiah dengan nilai yang seharusnya 524.908.500 rupiah. Pada penjualan itu didapat dari neraca saldo kredit E33 didapat pada neraca saldo kredit di bagian kredit yaitu
Rp524.908.500. Dan pada akun pembelian, yaitu sebelum dan dengan selisih Rp4.591.000, yaitu nilai yang dicatat dikurang dengan kas yang seharusnya dan dengan keterangan dicatat terlalu besar. Dan yang terakhir ada akun pembelian dengan neraca lajur sebelum direvisi itu Rp332.373.600, dan setelah direvisi ada Rp323.373.600. Angkanya didapat dari pembelian di neraca saldo Rp323.373.600. Dan didapatkan selisihnya yaitu 9 juta dari nilai yang dicatat dikurang nilai yang seharusnya dengan keterangan dicatat terlalu kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.